Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.5 menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat memahami kaidah bahasa dalam teks prosedur dan peserta didik dapat menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang dibaca. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu ada 7. Yang pertama ada kalimat perintah, kedua ada kalimat pasif, ketiga ada kalimat batasan, 4 ada kata keterangan, 5 ada kalimat saran atau larangan, 6 ada kata penghubung, pelesapan, dan acuan, dan ketujuh kata dengan akhiran i dan akhiran kan. Yang akan kita bahas pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri dan contoh kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat perintah menggunakan pola inversi dan biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Contohnya, ada pernyataan atau kalimat asalnya yang berbunyi, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor bukanlah kalimat perintah. Kalimat perintahnya adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor atau posisikanlah tubuh sejajar dengan monitor. Lihat penulisannya berbeda ya. Jika pernyataan atau kalimat yang bukan perintah itu biasanya menggunakan tanda titik atau tanda tanya. Tapi kalau misalnya menggunakan tanda seru maka dia adalah kalimat perintah. Yang kedua, penggunaan kalimat bentuk pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Ciri-ciri kalimat pasif. Predikat yang digunakannya berimbuhan ke an, ter, dan di. Nah, kita ingat pola pembentukan kalimat. Jika dia kalimat aktif, maka pola pembentukan kalimatnya adalah SPOK atau S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Dalam kalimat aktif, predikat yang digunakan biasanya berimbuhan me atau ber. Contoh kalimat aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Anda berperan sebagai S atau subjek, sebaiknya menekan berperan sebagai P atau predikat, tombol keyboard berperan sebagai O atau objek, dengan lembut berperan sebagai K atau keterangan. Menekan ini dia merupakan predikat yang berimbuhan me. Jadi predikatnya menggunakan imbuhan me ya. Nah, kalau bentuk pasif, predikatnya ini berubah jadi di. Si me-nya ini dia berubah menjadi di. Yuk kita simak pada slide selanjutnya. Ingat pola pembentukan kalimatnya ya. Tadi kan kalau yang aktif, pembentukan kalimatnya itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau yang pasif sama masih SPOK juga, tapi subjeknya dia berasal dari objek. Predikatnya dia menggunakan predikat dengan imbuhan di, ter, atau ke an, dan objeknya itu adalah yang berasal dari subjek, tambah dengan keterangan. Tadi ada contoh kalimat aktif. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Andanya subjek, sebaiknya menekan predikat, tombol keyboard objek, dengan lembut itu keterangan. Nah, kalau dia dibentuk menjadi pasif, maka dia berubah. Jadi, tombol keyboard sebaiknya ditekan oleh Anda dengan lembut.
tombol keyboard dia itu merupakan subjek yang awalnya berasal dari objek. Sebaiknya ditekan, dia predikat. Oleh Anda, dia objek yang berasal dari subjek dengan lembut tetap posisinya sebagai keterangan. Nah, ditekan di sini ada predikat, ditekan berposisi sebagai predikat. Kalau di kalimat aktif itu menekan, tapi kalau di kalimat pasif dia imbuhan me berubah menjadi di, jadi ditekan. Nah, oleh Anda, Ibu buat di dalam kurung, ini artinya objeknya itu boleh disertakan atau tidak, seperti itu. Bisa saja, misalnya kamu membuat kalimatnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Bisa saja seperti itu. Nah, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ini biasanya bentuk pasif yang biasanya muncul di teks prosedur bagian langkah-langkah. Yang ketiga, penggunaan kalimat kriteria atau batasan. Kalimat dan keterangan dalam teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Hal itu bertujuan agar pembaca mudah mengikuti atau melakukan apa yang ditulis atau diinstruksikan. Contohnya, kalimat tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kalau tidak ada batasan, kamu angkat kaki kanan sampai apa? Kemana? Setinggi apa? Tidak jelas. Tapi kalau dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Perintahnya itu jelas ya. Yang pertama ada konjungsi kronologis. Konjungsi atau konjungtor adalah kata hubung. Konjungsi adalah jenis kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Konjungsi kronologis merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan kejadian. Contohnya, yakni ada sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, pertama, kedua, ketiga. Pindah ke bahasan yang kedua, yaitu pelesapan kata. Pelesapan atau penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan banyak terjadi pada kalimat yang subjeknya, predikatnya, atau objeknya sama, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Contoh, kita lihat kalimat pertama. Campurkan tepung, air, telur, dan gula dalam satu wadah. Kalimat kedua, aduk sampai tercampur secara merata. Nah, ketika kita melihat kalimat pertama, ini tertera jelas akan subjeknya, yakni ada tepung, air, telur, dan gula. Sementara di kalimat kedua, ini tidak terlihat subjeknya. Apa yang harus diaduk sampai tercampur secara merata? Di sini tidak dijelaskan. Maka ini adalah kalimat yang sudah mengalami pelesapan. Ketika kita membedah kalimat kedua ini, maka akan ditemukan yakni ada subjek tepung, air, telur, dan gula yang tidak disebutkan kembali dalam kalimat kedua. Kalimat sebelumnya yaitu aduk tepung, air, telur, dan gula sampai tercampur merata. Nah, karena di sini subjeknya sama dengan kalimat pertama, maka terjadilah pelesapan kata pada kalimat kedua ini. Baik, sudah paham ya? Ini ada kalimat ajakan. Kata ajakan merupakan suatu anjuran atau permintaan untuk berbuat. Dengan demikian, kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, duduklah di kursi dengan tegak. Simaklah video ini sampai selesai. Kalimat ajakan yang ada di dalam teks prosedur ini biasanya mengarah kepada kalimat perintah.
Sudah paham ya? Sekarang ada kalimat larangan. Kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan, dilarang, dan tidak boleh. Contohnya, jangan menaruh garam terlalu banyak, sebaiknya tidak menggunakan air panas. Nah, di dalam kalimat larangan ini biasanya disertai dengan kalimat saran. Jadi, ketika ada Ananda memberikan sebuah contoh kalimat larangan, tidak semerta-merta Ananda tidak memberikan saran perbaikannya, seperti itu. Ada kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat pernyataan yang predikatnya terletak di awal sebelum subjek dan objek. Dalam teks prosedur, kalimat inversi digunakan sebagai kalimat larangan dan kalimat ajakan dengan adanya penggunaan partikel lah dan kan. Contohnya, ambillah 2 buku pelajaran. Ambillah ditambah 2 buku pelajaran. Ini kalimatnya terdiri dari seperti ini ya. Ambillah dia berposisi sebagai predikat, 2 buku pelajaran berposisi sebagai subjek. Nah, Ananda sudah paham tentang kalimat inversi ini? Jadi kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya terletak di awal sebelum subjek dan objek. Baik, sudah paham ya? Ada adverbia. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Singkatnya, penggunaan adverbia dalam teks prosedur yakni berfungsi sebagai batasan keterangan terhadap kata kerja atau hal yang sedang dikerjakan. Contohnya, cucilah buah sampai bersih. Nah, ada kata di garis bawahi sampai bersih. Sampai bersih pada kalimat tersebut adalah keterangan cara terhadap kalimat sebelumnya. Jadi sampai bersih ini berposisi sebagai adverbia sebab dia memberikan keterangan cara sebagai batasan atas apa yang dikerjakan pada kalimat sebelumnya. Adverbia yang sering digunakan pada teks prosedur yang pertama yakni keterangan cara. Contohnya, tumbuk semua bahan itu hingga hancur dan tercampur rata. Ini adalah keterangan cara ya. Selanjutnya ada keterangan alat. Masukkan sorbet ke dalam wadah tertutup. Wadah tertutup adalah adverbia. Kemudian ada keterangan tujuan. Ingatlah untuk selalu berolahraga agar tubuh sehat. Agar tubuh sehat adalah adverbia tujuan. Dan selanjutnya ada keterangan jumlah. Ulangi cara yang sama 2 kali. Adverbia ini Ibu ingatkan kembali di dalam teks prosedur biasa digunakan sebagai batasan. Ya, sudah paham ya Nanda semuanya ya? Kanlah pemaparan materi dari Ibu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur dalam kurikulum sekolah penggerak. Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.